Perkenalkan, nama saya Benedict Jordi, NIM 181041663. Saya dari kelas Manajemen Pagi E3. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Di mana soal ujian ini terdiri dari 5 pertanyaan. Yang pertama, jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? Itu ekonomi, politik, sosial, teknologi, etika atau lingkungan, legal atau hukum. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategy. Yang keempat, jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Yang kelima, coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pebisnis sukses. Dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apa manfaat bagi saudara. Dan sebutkan judul bukunya, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan pertama. Jika saya seorang pengusaha, mengapa saya harus memperhatikan lingkungan? Khususnya lingkungan ekonomi, politik, sosial, teknologi, etika atau lingkungan, dan hukum. Karena merupakan tool yang sangat berguna dalam memahami gambaran menyeluruh lingkungan di mana usaha beroperasi serta kesempatan maupun ancaman yang ada di sekitarnya. Sehingga kesempatan yang ada dapat diambil serta dapat meminimalisir resiko atau ancaman. Lalu, untuk memahami segala risiko terkait dengan pertumbuhan atau penurunan usaha, dan juga posisi, potensi, serta arahan strategi untuk bisnis maupun organisasi. Serta orientasi generik untuk mencari tahu apakah organisasi dalam suatu konteks lingkungan dengan segala hal terjadi di luar sana, pada saat bersamaan memberi pengaruh ke dalam organisasi. Lalu kita akan membahas setiap poin mengapa harus memperhatikan lingkungan. Yang pertama, ekonomi. Faktor ekonomi meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya beli dari nilai tukar, customer, dan mempengaruhi berbisnis suatu perusahaan. Contohnya standar, nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Faktor yang termasuk dalam aspek ini seperti pertumbuhan ekonomi, suku bunga, nilai tukar, dan tingkat inflasi. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi bagaimana bisnis beroperasi dan membuat keputusan. Misalnya, suku bunga mempengaruhi biaya modal perusahaan dan dari situ sejauh mana perusahaan tersebut dapat tumbuh dan terus berkembang. Nilai tukar dapat mempengaruhi biaya dari barang-barang ekspor dan pasokan dan harga barang-barang impor dalam perekonomian. Yang kedua, politik. Faktor politik meliputi hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah, dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan. Contohnya, kebijakan pajak dan peraturan daerah. Faktor-faktor yang pada dasarnya adalah bagaimana campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Secara khusus, faktor-faktor politik termasuk kebijakan pajak, hukum perburuhan, hukum lingkungan, pembatasan perdagangan, tarif, dan stabilitas politik. Faktor-faktor politik juga dapat mencakup barang-barang dan jasa yang akan diberikan atau diberi oleh pemerintah, serta berbagai hal yang tidak ingin disediakan oleh pemerintah. Lebih jauh, pemerintah memiliki dampak yang tinggi pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur pada negara. Yang ketiga yaitu teknologi. Faktor teknologi meliputi semua hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisiensi,
proses bisnis perusahaan. Contohnya, penemuan dan pengembangan baru. Biaya dan penggunaan teknologi. Perubahan dalam ilmu pengetahuan dan dampak dari perubahan teknologi. Faktor-faktor termasuk aspek teknologi seperti penelitian dan pengembangan, otomatis, insentif teknologi, dan tingkat perubahan teknologi. Aspek ini dapat menentukan hambatan teknologi untuk masuk dan tingkat produksi meminimal yang efisien serta pengaruh keputusan alih daya atau outsourcing. Lebih jauh lagi, perubahan teknologi akan mempengaruhi biaya kualitas dan menyebabkan akan menuju inovasi. Yang selanjutnya, lingkungan. Lingkungan dapat digunakan ketika melakukan perencanaan strategis atau mencoba mempengaruhi keputusan pembeli seperti faktor lokasi geografis. Faktor-faktor yang termasuk ke dalam aspek lingkungan adalah laju pertumbuhan, penduduk, distribusi usia, karir, dan penekanan pada keselamatan. Kecenderungan yang tinggi dalam faktor-faktor sosial mempengaruhi permintaan produk perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut beroperasi. Misalnya, populasi menua mungkin berarti tenaga kerja yang lebih kecil, atau sehingga meningkatkan biaya tenaga kerja. Lebih jauh lagi, perusahaan dapat mengubah berbagai strategi manajemen untuk beradaptasi dengan kecenderungan sosial yang disebabkan dari aspek ini, seperti merekrut pekerja yang menua. Yang atau poin yang kelima, faktor hukum meliputi pengaruh dari hukum tersebut seperti perubahan undang-undang atau yang akan datang. Contohnya, kesehatan dan keselamatan, arahan pekerjaan, hak asasi manusia, tata kelola, perusahaan, dan tanggung jawab lingkungan. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Strategi pasar atau strategi pemasaran adalah logika pemasaran, dan berdasarkan itu unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan lokasi pemasaran. Strategi pemasaran dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarah pada kegiatan atau usaha pemasaran dari suatu perusahaan. Dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah, agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai perusahaan dengan mengembangkan keunggulan, bersaing yang berkesinambungan, melalui pasar yang dimasuki, dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran. Selanjutnya, jawaban dari nomor 3, yaitu apa sih yang dimaksud dengan strategi bukan pasar? Strategi bukan pasar atau strategi non-pasar ini adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non-pasar, sehingga mereka dapat keluar dari pesaing mereka di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non-pasar umum yang digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi pengaruh pasar. Lobi politik adalah strategi di mana perusahaan menggunakan kelompok lobi yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses ke pembuat keputusan, terutama dari pemerintah. Kelompok lobi
kelompok lobby melobi perusahaan dengan pergi ke media atau stasiun TV dan radio untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok lobby menggunakan politisi dan media untuk mendorong kebijakan organisasi dengan mengakses pembuat keputusan dan juga menggunakan media untuk menghidupkan dukungan bagi praktik bisnis organisasi. Selanjutnya, jawaban dari nomor 4. Jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Strategi pemasaran memiliki berbagai macam jenis, salah satunya yakni strategi atau konsep 4P. Strategi atau konsep 4P merupakan kumpulan alat pemasaran taktis yang terdiri dari produk atau produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi, yang dipadukan agar menghasilkan respon yang diinginkan di pasar. Lalu kita akan membahas dari 4P itu satu persatu. Yang pertama, produk. Sebagai pelaku usaha, kita harus bisa membuat produk atau jasa yang diterima oleh masyarakat. Beberapa dari kita mungkin bingung bagaimana cara membuat produk. Produk apa sih yang mau kita buat? Dan kita memulai dengan cara mengembangkan produk atau jasa yang kita miliki menjadi lebih baik. Lalu mintalah kritik dan saran daripada konsumen kita. Kemudian tampung semua saran dan kritik tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam untuk kita melakukan perbaikan menjadi lebih baik. P yang kedua, price. Price adalah harga yang itu merupakan salah satu hal yang sensitif dalam sebuah bisnis. Umumnya, konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan kita dengan kompetitor, sehingga penting untuk kita menentukan harga yang baik karena harga akan berpengaruh terhadap penjualan. P yang ketiga yaitu place, yaitu tempat, yang merupakan salah satu unsur P dari strategi atau konsep pemasaran 4P. Tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis kita. Karenanya, pilihlah lokasi yang tepat atau yang pas. Maksudnya, pilihlah lokasi yang strategis dan benar. Lokasi strategis dan benar merupakan lokasi yang ramai dilalui oleh banyak orang, sehingga calon konsumen tertarik serta mudah untuk menemukan tempat di mana kita membuka usaha atau di mana kita melakukan penjualan. P yang terakhir atau P yang keempat yaitu promotion. Promosi merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk atau jasa yang kita miliki kepada masyarakat. Dengan strategi pemasaran yang baik, maka diharapkan penjualan juga akan meningkat, dan kini kegiatan pemasaran atau promosi lebih mudah untuk kita lakukan. Kita dapat memanfaatkan beberapa media sosial seperti yang kita tahu saat ini. Banyak sekali kita memasarkan produk kita di media sosial. Contohnya seperti Facebook, Instagram, memasang iklan, kerjasama sponsorship, atau kita mengikuti bazar, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Jawaban dari pertanyaan terakhir atau yang nomor 5, coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pebisnis sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apa manfaat bagi saudara atau bagi saya. Dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Di sini saya mengambil buku mengenai tips menjadi orang sukses yang berjudul Think and Grow Rich. Ini merupakan buku sukses terlaris sepanjang masa dengan terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Bestseller legendaris yang mengawali semua bestseller dengan jumlah 393 halaman
dilengkapi dengan materi tambahan dari The Napoleon Hill Foundation. Diterbitkan pertama kali oleh PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building. Buku ini berbicara mengenai kesuksesan tidak akan pernah habisnya. Kesuksesan tidak pernah ada habisnya. Lalu, jika kita ingin mengubah cara berpikir kita atau mengubah cara pandang kita menjadi jati diri atau menemukan tujuan hidup, maka buku ini adalah pilihan yang tepat. Buku ini mengajarkan bagi siapapun untuk yang ingin sukses, yang memiliki kemauan untuk menjadi yang lebih baik lagi, penting memiliki keinginan yang terbaik atau setidaknya keinginan menjadi lebih baik dibandingkan kondisi kita saat ini. Tanpa adanya keinginan dalam hidup, maka tidak akan ada yang namanya motivasi atau alasan untuk bertindak atau menjadi orang yang lebih sukses. Saya pikir sekian untuk jawaban saya mengenai soal dari ujian akhir semester mata kuliah analisis lingkungan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, sarjana ekonomi magister manajemen. Semoga video ini bermanfaat dan jawaban yang saya berikan memuaskan hati Bapak. Sekian dari saya dan terima kasih.